Dengan segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mengagumi Engkau dan menghormati Engkau. Dan mengakui di hadapan Tuhan hari ini bahwa kalau kami boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pujian kami belumlah cukup untuk membalas dan mengutarakan, menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Tetapi biar kiranya pujian ini berkenan padamu. Saat ini Tuhan, kami buka hidup kami untuk firman Allah disemaikan sehingga benih firman itu bertumbuh dan berbuah lebat. Pengurapan dari sorga kiranya turun atas hamba-Mu supaya sanggup menyampaikan kehendak Allah. Bahkan kalau Tuhan izinkan tidak ada satu kata pun yang diucapkan yang tidak seperti yang Engkau mau. Berbicaralah. Kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kesempatan ini bukan kesempatan biasa, tapi kesempatan yang luar biasa yang harus saudara dan saya syukuri di hadapan Allah. Firman Tuhan hari ini berjudul "Apa Tujuan Hidup Saya?" Bertanyalah dengan pertanyaan yang sederhana ini kepada hatimu hari ini. Sembari engkau duduk di tempat ini di hadapan Allah, boleh bertanya, apa tujuan hidupmu, hai jiwa? Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Amin. Kehidupan manusia menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuan. Hendak mau kemana kita berjalan dan pergi, itu menentukan gerak kehidupan kita. Orang yang mempunyai tujuan yang baik, dia akan berusaha mencapai atau sampai pada tujuan itu. Dia akan berusaha. Tantangan boleh ada, tapi dia akan berusaha untuk sampai kepada tujuan itu. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya tujuan, maka kehidupannya hanya sekedar hidup. Kalau terpenuhi makan dan minum dan kesenangan-kesenangan lainnya, cukuplah. Saudara, perlu kita mencocokkan
Perlu kita mencocokkan apakah tujuan hidupku sudah menjadi tujuan seperti yang Tuhan mau. Dan untuk mengetahui mengapa kita ada, mengapa Tuhan menciptakan saya dan saudara, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya hari ini adalah kita melihat dari kacamata Sang Pencipta. Sekali lagi, tujuan hidup kita harus kita lihat dari tujuan mulia dari Sang Pencipta itu. Dengan kata lain, seolah-olah kita mau berkata, Tuhan, apa tujuannya Engkau ciptakan aku? Lalu ayat-ayat yang barusan kita baca, sesungguhnya di sana kita menemukan tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita adalah agar saudara dan saya menjalani kehidupan sesuai dengan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini engkau ada di sini untuk memahami kebenaran ini. Bagaimana supaya saudara dan saya menjalani hidup sesuai dengan identitasku, identitasmu, di mana Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang menghina sesamanya, sebutlah karena penampilannya kurang bagus, kurang cantik, kurang ganteng. Engkau tidak menyepelekan dia yang menciptakan dia. Sebab dia tidak pernah meminta wajah dan rupa seperti ini. Nggak pernah aku minta. Tidak pernah saya berkata kepada Tuhan, buatlah saya jadi seperti ini wajahnya. Tidak pernah. Jauh sebelum saya berpikir tentang siapa diriku, Allah sudah menciptakan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, saya, saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah? Yang pertama, saudara, gambar dan rupa Allah menunjukkan bahwa manusia itu diberi keunikan. Keunikan sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama, kesadaran akan dirinya bahwa dia harus bersekutu dengan Allah. Ini penting sekali. Jadi sesungguhnya orang yang mengabaikan hubungan dirinya dengan Allah, dia sedang mengingkari hakikat dirinya bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hidup sebagai gambar Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengenali, untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan Sang Pencipta. Hanya manusia, Bapak Ibu, yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya. Sekali lagi, hanya manusia. Baca seluruh Alkitab atau Perjanjian Lama, dalam hal ini kitab Kejadian. Tidak ada ciptaan lain yang dikatakan bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah selain manusia.
Itu berarti kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka yang pertama dituntut dari saudara dan saya adalah memiliki relasi hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Ini harus menjadi tujuan hidup kita. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka engkau, hai jiwaku, yang pertama engkau harus berhubungan bersekutu dengan Allah. Harus mengenali Dia. Bangun komunikasi dengan Dia. Saudara, jangan abaikan kebenaran ini. Hal yang berikut, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka dari manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu, manusia juga diberi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengelola dan merawat bumi. Manusia yang diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengelola bumi ini. Menjadi tanggung jawab kita terhadap fauna dan flora, terhadap tumbuhan dan hewan. Maka tugas dan tanggung jawab terberat bagi ciptaan Allah ada pada pundak manusia. Kemudian secara cepat saya mau sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diberi kuasa. Diberi kuasa atas makhluk lain di bumi. Seperti misalnya ikan, oleh Alkitab katakan burung, ternak dan binatang melata lainnya. Kita memiliki kuasa atasnya. Kekuasaan ini disertai dengan tanggung jawab untuk menggunakannya, mengelola bumi ini dengan bijak dan menghormati alam serta makhluk-makhluk lainnya. Menghormati yang dimaksud bukan jadi kita menghormati gunung, menjadikan pohon menjadi tempat kita atau sesembahan kita, bukan. Menghormati artinya menata dia untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Allah. Secara sederhananya saudara-saudara, segambar dan serupa dengan Allah berarti kita diciptakan menyerupai Allah, yang tentu saja kita tidak sama persis dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Namun ada beberapa hal yang ada dalam diri Allah yang diberikan juga ada dalam diri kita. Jika Allah berkehendak, maka demikian juga dengan kita memiliki kemampuan memilih. Apa yang menjadi kehendak Allah, harusnya itu menjadi beban kita bagaimana mewujudkan dan menghidupi kehendak Allah dalam diri kita. Kita juga diciptakan dengan moralitas yang dapat menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Binatang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, yang buruk. Binatang tidak pernah dituntut beretika, tidak pernah dituntut memiliki moral. Tapi manusia diciptakan dituntut beretika. Bagaimana dia berhubungan dengan sesama, bagaimana dia berhubungan dengan dirinya, bagaimana dia berhubungan dengan Allah, dan juga bagaimana dia berhubungan dengan alam semesta. Saudaraku sekalian, kita juga diciptakan untuk bersekutu secara sosial satu dengan yang lain, menjalani hubungan yang baik dengan sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki hubungan kita baik dengan sesama sebagaimana hubungan kita baik dengan Tuhan. Jadi kalau engkau bilang tak peduli aku dengan orang,
Yang penting hubunganku dengan Tuhan bagus. Itu tidak dibenarkan. Atau sebaliknya lebih parah. Saya tidak mau peduli dengan Tuhan. Yang penting hubungan saya dengan sesama itu baik. Tidak ada yang kusakiti, tidak ada yang menyakiti saya. Alkitab menandaskan kasihi Tuhan Allahmu dan juga kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saudara, jadi apa tujuan hidup kita? Yang pertama, jalani hidup seturut identitasmu sebagai gambar dan rupa Allah. Oke, jangan anggap sepele dengan ini. Jangan anggap rendah. Jangan sampai akhirnya pola hidup, gaya hidup kita seperti makhluk yang lain. Binatang tidak pernah memikirkan ini hari apa ya. Binatang tidak pernah berpikir kapan hari Minggu tiba. Kapan saya mau beribadah pada Allah. Tidak pernah dipikirkan dia. Tapi engkau sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, harus selalu memikirkan dan merindukannya dan berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu sebabnya izinkan saya setiap hari Sabtu dan hari Minggu mengingatkanmu untuk datang pada Tuhan. Engkau tidak mau peduli dengan undangan itu, mengabaikan itu, tidak persoalan bagi saya. Yang penting engkau sudah kuingatkan dengan kasih, sudah kudoakan, tapi engkau abaikan, itu tugas dan tanggung jawabmu pada Allah. Yang kedua, apa tujuan hidup saya menurut ayat-ayat yang kita baca tadi? Melakukan pengelolaan terhadap ciptaan Allah. Ayat 26, supaya mereka, yaitu Adam dan Hawa dalam hal ini, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Mengelola ciptaan Allah. Saudara, mungkin khotbah atau topik seperti ini agak jarang atau agak asing di telinga kita. Saya pun akhirnya mendalami ini, memahami ini ketika saya dikasih kepercayaan untuk mengajarkan sebuah atau satu mata kuliah yang bernama etika ekologi. Etika ekologi. Ekologi itu adalah lingkungan hidup. Di sana saya pelajari bahwa kita bertanggung jawab, ditugaskan oleh Allah untuk mengelola seluruh ciptaan Allah di luar manusia. Tadi saya sebut ada flora, ada fauna, ada tumbuhan dan ada hewan dan juga alam semesta. Oleh sebab itu saya ingatkan seluruh warga jemaat yang hadir di sini, jangan engkau ikut-ikutan dengan masyarakat yang tidak tahu etika dalam hal membuang sampah. Kok sampai ke sampah? Di daerah kita ini saya lihat ada kebiasaan buruk. Ada lahan orang, dilemparkan orang di situ sekantong sampah. Lalu orang berpikir berarti di sini juga tempat buang sampah. Besok dia buang sampai menumpuk di lahan orang. Apakah saudara harus mengikuti itu? Tidak. Seharusnya jangan kalau mengerti kebenaran. Jangan ikut-ikutan untuk sesuatu yang buruk. Maka saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab kita untuk pengelolaan ini, saudara, itu mencakup yang pertama, kepemilikan, di mana manusia diberi kuasa atau otoritas
untuk berkuasa atas ikan, burung, binatang, dan seluruh bumi. Namun kepemilikan ini bukan berarti mutlak dalam arti sesuka hati kita, tetapi justru diminta tanggung jawab untuk mengurus dan menjaga ciptaan Allah dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Dapatkah saudara bayangkan bagaimana nasib daerah kita puluhan tahun ke depan? Medan seperti apa 20 tahun ke depan? Akan tenggelamkah? Mungkin. Tenggelam bukan karena makin surut, bukan. Tapi di gunung sana, orang pernah bilang di sana tidak ada lagi pohon-pohon yang bagus sekarang. Semua sudah dipotongi orang, ditumbangi orang. Itu namanya dia tidak mengelola, tapi meraup sesuatu untuk kepentingan dirinya. Memang di saat dia merusak hutan itu, saudara, dia tidak langsung otomatis mengalami akibat buruk dari tindakannya. Bukan dia, tapi anak cucunya ke depan. Tidak hari ini kita tebang pohon langsung besok banjir. Tidak, tak mungkin. Kita potong pohon hari ini di gunung langsung longsor. Tidak, butuh waktu, proses panjang. Maka saudara, kita bertanggung jawab mengurus dan menjaga ciptaan Allah. Dan saudara akan berkata kepada saya tidak pernah ke situ, Pak. Saya tidak pernah membabat hutan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, kita tidak sampai ke situ. Sekali lagi, saya tidak bisa bayangkan seperti apa ke depan. Kenapa ada banjir? Kenapa ada longsor? Jangan bilang mungkin Tuhan mulai bosan. Bukan. Bukan Tuhan yang bosan. Manusia yang bosan hidup dengan baik. Banjir itu ada karena ulah manusia. Banjir, longsor juga. Dan saya juga berharap tidak ada jemaat ini yang membuang sampah ke sungai. Sambil lewatnya, Pak, lemparkan. Engkau sedang merusak bumi ini pelan-pelan. Apa salahnya, Pak, sambil jalan? Loh, toh juga berapalah hanya 10 kilonya sampah saya. Itu sungai besarnya luar biasa. Saudara, itu bukan milik kita secara mutlak, tapi Tuhan percayakan kita untuk mengelola. Kemudian juga tanggung jawab kita untuk mengelola ciptaan alam, pelihara. Bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kelestarian alam dan makhluk lainnya. Kenapa? Atau saudara mungkin sudah pernah menonton dan mendengar, kenapa binatang buas, binatang berbahaya masuk ke perkampungan, masuk ke lahan manusia sekarang, sampai ke perkampungan. Gajah, harimau, ular, binatang-binatang lain masuk ke perkampungan. Kenapa? Salah siapa? Apakah mereka bilang seperti apa sih manusia? Pengen jadi manusia, kata gajah. Enggak. Tapi tempat dia sudah dirusak oleh manusia. Habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Dan ada orang pencinta alam. Ya, mungkin saya juga pernah menonton di televisi dan lain sebagainya, pecinta alam. Ada orang dengan sukarela mengambil sampah dari sungai. Tidak ada gajinya, diambilin. Bahkan sesuatu yang sangat ekstrim pernah saya temukan. Ada orang di luar negeri rela menyelam ke dasar laut. Sekali lagi, rela menyelam ke dasar laut hanya untuk mengambil sampah-sampah kimia yang dianggap berbahaya, diambilinya. Lalu ditanya orang, kenapa sampai kau rela buat begini? Saudara mungkin berkata, bodoh sekali dia, pertaruhkan nyawa. Dia hanya berpikir,
Kalau itu terus ada di situ, akan merusak hidup manusia. Mungkin saudara berkata, kok bisa merusak hidup manusia? Pikiran dia adalah ikan-ikan yang ada di laut yang akan dikonsumsi oleh manusia memakan racun-racun itu. Maka ketika manusia memakan ikan itu, maka manusia akan cepat terserang penyakit dan mati dan lain sebagainya. Sampai ke situ pikirannya. Saudara, itu pecinta alam. Saya selalu bilang mungkin peran kita tidak banyak, nggak sampai 1%, Pak, nggak sampai 0, sekian persennya, nggak sampai 1%. Tapi kita berperan dengan apa? Yang pertama, yang paling gampang, buanglah sampah pada tempat. Kalau memungkinkan, tanamlah tanaman di pekarangan rumahmu supaya bumi ini makin segar. Tanam bunga kah? Apakah tanam? Saya berharap semua rumah anggota jemaat GBI Permata harus menanam bunga. Haleluya. Buat apa? Aku nggak suka bunga, bukan soal kau suka dan tidak. Selain segar dan indah, supaya makin sehat kita di sini. Saudara bayangkan sekarang bumi ini makin panas karena apa? Jangan bilang makin tua. Bukan karena makin tua saja. Bapak Ibu lihat dulu, kalau orang pakai AC di rumahnya, orang kaget. Oh, mau apa? Oh, dingin sekali di rumahmu. Sekarang AC itu bukan barang mewah. Banyak orang sekarang pakai AC dan itu tidak dianggap barang mewah, dan itu sudah menjadi kebutuhan vital hidup manusia. Dan tahukah saudara, semakin banyak AC yang dipasang, maka panas bumi akan bertambah-tambah. Akan bertambah. Lalu bagaimana mensiasatinya? Ayo tanam tanaman bunga kecil, yang penting dia hidup. Itu peran kita. Ada nggak 1%? Nggak ada, 0, sekian persen. Tapi kita berperan. Jangan buang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau saudara lihat ada sampah dibuang pada tempatnya, saudara ambil. Haleluya. Enak kali, Pak. Sampah dianya untuk kepentingan bersama. Setelah engkau dengar khotbah ini, ubah dirimu. Tanam tanaman yang bisa engkau tanam di rumah atau dan lain sebagainya, dan buang sampah pada tempat. Karena ini mencakup tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Oh, sumber daya alam jangan pikirkan batu bara, nggak sampai ke situ kita. Air. Jangan boros air. Saya ini cerewet ini kalau di rumah. Kau buang air sesuka hatimu di situ. Walaupun di sumur itu masih banyak. Usahakan pakai secukupnya. Jangan buang banyak-banyak. Makanya di rumah itu saya harapkan orang pakai shower. Jangan wah gitu ya. Satu ember nggak bersih badannya. Karena lebih banyaknya terlempar ke belakang. Saya lihat orang mandi di kamar mandi, sedikit kena terlempar ke belakang paling jauh. Wah. Orang yang mendengar memang enak. Saya berpikir merancang supaya shower itu walaupun tidak tinggi tapi bisa mengeluarkan air sebanyak mungkin. Itu butuh waktu di rumah saya, uji coba berkali-kali, terakhir baru gol. Ada orang bilang harus buat tandon air itu tinggi sekali. Tidak sanggup kita membuat tinggi. Dan saya lebih suka pakai itu. Selain apa? Selain menghemat air. Jadi kita pikirkan air, Pak. Banyaknya air di sana. Pikirkan mulai sekarang. Wah, sumur kami tak pernah kering, Pak. Haleluya. Tapi jangan buang-buang. Supaya dia terus banyak di situ, tidak mempengaruhi sumur orang. Tanggung jawab pemelihara. Iya, sampai begitu ya. Iya, bro. Oke. Saya lanjut ke sini.
Yang berikut apa yang disebut dengan stewardship spiritual. Mengelola ciptaan Allah juga melibatkan penghormatan dan pengabdian secara rohani kepada Allah Sang Pencipta. Apa maksudnya? Manusia, saudara dan saya harus sadar bahwa kita ini bukan pemilik. Saudara ya, ingat ya, kita ini bukan pemilik. Kita pengelola sementara. Karena kita bukan pemilik tapi pengelola sementara, maka kita harus bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang Allah beri kepada kita dengan penuh kesadaran. Ya, dengan penuh kesadaran yang tinggi kepada Allah. Jadi khotbah hari ini mengingatkan saudara dan saya supaya kita turut serta melestarikan bumi ini, alam semesta. Khotbah seperti ini jarang menyentuh bumi, dan pada akhirnya bahwa apa yang Tuhan ciptakan ikut juga dipertanggungjawabkan oleh kita pada hari kekekalan. Bagaimana kita bersentuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya sekali lagi dengar, kita bukan pemilik tetapi pengelola. Jadi tugas kita, tujuan hidup kita, bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap ciptaan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan dan memelihara apa yang sudah diciptakannya. Allah memelihara, menciptakan apa yang sudah diciptakannya. Maka kita sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi diberi mandat untuk turut mengelola ciptaan yang lain. Kita diberi kuasa bukan saja untuk sekedar hidup, tapi hidup kita bermanfaat sesuai dengan tujuan kita diciptakan Allah. Bumi dengan segala sumber dayanya dititipkan Tuhan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga terakhir, apa tujuan hidup saya? Melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Misi melalui keturunan ilahi, melanjutkan. Apa yang dimaksudkan saudara? Melanjutkan misi melalui keturunan ilahi, memang yang pertama melanjutkan keturunan. Allah memerintahkan manusia itu untuk bertambah banyak dan beranak cucu. Di awal penciptaan manusia ada itu, menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia adalah melanjutkan generasi baru dan memperluas populasi manusia di bumi. Memang orang bertanya, itu kan diberikan kepada Adam ketika belum ada manusia. Lalu bagaimana sekarang sudah banyak manusia? Masih perlukah beranak cucu? Masih perlu. Cuman dengan segala hikmat kita, berdoalah kepada Allah. Mungkin filosofi zaman dahulu tidak relevan lagi sekarang. Apa itu? Banyak anak, banyak rejeki. Ada itu pepatah orang Batak, kalau orang menikah selalu sebut itu ya. Saya pikir nggak relevan. Marah anak 10 berapa, apa itu?
Maranak 10 nomor baru 10 sada, 10 pitu. Bayangkan anaknya 16 laki-laki, 17 perempuan. Kita tinggal di kota yang rumah kita hanya tipe 36. Bagaimana orang ini bisa tidurkan di sana? Hikmat perlu dipakai. Jangankan 16, 5 saja anak sekarang. Apanya yang berat? Ya jangan dicincing 5-5-nya. Ya pasti berat. Punya anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. Kamar rumah hanya 1. Wih, bayangkan rumah sederhana, kamarnya hanya 1, ada 5 anak. 2 laki-laki, 3 perempuan. Sekarang mereka sudah menginjak remaja dan pemuda. Mau tidur di mana? Perlukah hikmat? Perlu. Bukan Allah melarang kita beranak cucu, tapi dengan segala hikmat. Ada orang bilang, kita harus percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati. Benar. Jadi maksudnya apa? Mau seberapa pun Tuhan kasih. Kok seberapa Tuhan kasih? Tuhan kasih atau kau buat? Tuhan kasih. Iya Pak. Jadi sebanyak-banyaknya. Nah saudara, tapi saya hari ini lebih fokus kepada bukan hanya keturunan kita bertambah-tambah. Ya. Tapi lebih daripada itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini. Bahwa memiliki keturunan ilahi itu tujuannya melanjutkan misi. Yang bukan hanya memiliki anak secara jasmani. Bapak Ibu, engkau punya anak banyak, tetapi mereka tidak mencintai Tuhan. Buat apa? Makanya disebut keturunan ilahi melanjutkan misi Allah. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dengar. Berapa anakmu? Tugasmu tidak hanya berhenti pada memfasilitasi kehidupan, walaupun artinya menyekolahkan, memberikan makanan yang baik. Tapi bagaimana saya mempersiapkan generasi anak saya, anak cucu saya, harus tetap mencintai Tuhan. Berapa Tuhan percayakan anak keturunan, engkau harus mereka semua digiring untuk tetap lebih dekat pada Allah. Itu namanya keturunan ilahi. Hal ini berbicara tentang dampak yang lebih luas. Semakin banyak orang yang dilahirkan, semakin banyak keturunan kita, semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan Allah. Itu seharusnya. Maka orang tua dengarkan ya Pak ya, saya mau sampaikan ini kebenaran. Selagi anakmu masih tinggal padamu, artinya dia belum berkeluarga. Mau berapapun umurnya, tapi belum berkeluarga. Bapak dan ibu punya tugas dan tanggung jawab penuh atas dia. Selain kasih makan, harus dituntun dekat pada Allah. Tanggung jawab. Tugas saya sebagai orang tua bukan hanya melahirkan, memberi makan dan lain sebagainya, tapi membawa mereka untuk lebih dekat pada Allah. Makanya kalau ada orang tua yang memberi kebebasan pada anaknya memilih mau beribadah atau tidak, terserah. Engkau bukan orang tua yang mengerti kebenaran ini. Orang tua yang mengerti kebenaran ini, dia tahu bahwa dia harus melanjutkan misi Allah melalui keturunan ilahi, keturunan yang Allah berikan kepada dia. Digiring semua, dibawa semua. Semakin banyak orang yang lahir, yang hadir di muka bumi ini, maka semakin banyak jugalah orang yang mempermuliakan Allah. Jangan kasih kebebasan. Nak, mau sekolah minggu? Enggak mau, main handphone aja. Oh ya udahlah nak, oke lah.
Baik-baik kau ya nak ya, jangan jatuh handphone mama ya. Itu titipan. Mau ibadah remaja pemuda? Enggak, mak, malas. Jadi mau kemana? Mau jalan-jalan. Oke, jalanlah kau jalan-jalan. Tapi seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumah kami akan beribadah pada Tuhan. Saya prinsipnya apa? Mau ribut pun, mau berantem pun, gara-gara itu siap untuk berantem. Maksudnya kenapa? Mau beribadah, mau berdoa, harus ribut, enggak apa-apa. Gak didengar lagi aku, Pak, kata seorang ibu. Hajar anakmu. Pakai apa? Pakai rotan. Alkitab bilang, ambil rotan, libas. Apa libas? Pukul. Yang Alkitab larang hanya satu, tapi jangan inginkan kematiannya. Dihajar boleh, pakai rotan kata Alkitab, tapi jangan inginkan kematiannya. Dihajar sampai mati kau, mampus kau sekalian, mati kau. Giliran dia belum mati, tapi mulai tersengal-sengal karena capek. Engkau nangis terseduh-seduh. Jangan inginkan kematian, tapi harus dihajar. Karena kita peduli tugas ini. Tujuan hidupku bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan, tapi lewat banyaknya keturunan, semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, di sini kita menemukan ada mandat pemuritan, yaitu mata rantai yang harus terus dilanjutkan. Jadi saya diberi tugas tanggung jawab oleh Tuhan terhadap anak saya. Kalau anak saya kelak menikah lalu punya anak, dia bertanggung jawab untuk anaknya, untuk dibawa kepada Allah. Sampai seperti itu, sampai akhir kehidupan manusia berakhir. Nah, oleh sebab itu saudara, sekali lagi, tanyalah dirimu, apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya yang pertama adalah saya harus menjalani hidup sesuai dengan identitas predikat saya yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya. Kedua, apa tujuan hidup saya? Melakukan pengelolaan terhadap ciptaan Allah. Kita harus menatanya, harus mengelolanya dengan baik. Dan yang terakhir, apa tugas kita? Tugas saya melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Anak-anakmu, engkau yang sekarang sebagai orang tua, bawa semua anakmu itu untuk mendekat pada Tuhan. Dengan kata lain, Allah mau bilang kepadamu, hei, kau kepercayakan kau punya anak 7, punya anak 8, tapi anak yang 7 dan 8 itu harus mereka menyembah aku. Harus mereka menyembah aku. Berapa kau kukasih anak? Kasih 3. Oke, yang 3-3-nya harus menyembah aku, kata Tuhan. Harus mereka beribadah kepadaku. Itulah makanya aku izinkan mereka hadir dan lahir di dunia ini untuk melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sekarang kami menemukan dan mengerti dan memahami tujuan hidup kami di dalam Kristus. Supaya kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan hakikat kami sebagai makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengannya. Supaya kami mampu melakukan pengelolaan, bertanggung jawab terhadap alam semesta, terhadap semua ciptaan yang lain. Terima kasih Tuhan. Juga supaya kami dapat melanjutkan misi melalui keturunan-keturunan yang Tuhan percayakan kepada kami dari setiap generasi sampai ke generasi-generasi berikutnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.